Salli wa sallim mubarak alaihi. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita sambut Ibu Dr. Aisyah Dahlan, kasih plus yang meriah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah. Satu-satu. Ya. 1, 2, 3, terdengar suara? 1, 1. Cek, dengar ya? 1, 2, 3, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu mau cakep Bu? Bu Riana, sekarang kalau mau cakep tinggal pantun aja ya. Iya, saya juga ingin pantun di sini ya. Jalan-jalan ke Lampung, jangan lupa mampir makan duren. Kami datang dengan cinta melambung, jumpa Bapak Ibu yang keren. Petik bintang di langit, kami datang dengan cinta selangit. Dari Cikini ke Gondang Dia, aku begini karena dia. Itu sih bukan pantun ya, Masya Allah. Baik, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya hadir bersama tim. Teman-teman tadi sudah memperkenalkan diri. Jadi Bapak Ibu, saya sejak tahun 1998 menangani anak-anak bermasalah, terutama anak-anak yang menjadi korban narkoba. Ya. Terakhir-terakhir ini bukan hanya narkoba saja yang kami tangani, anak-anak korban LGBT pun atau penyimpangan lain pun terpaksa kami tangani. Dan
setiap hari kami melihat, meriset bahwa oh ada yang harus kita terus tambahkan, yaitu bagaimana kita belajar menjadi orang tua. Hari ini terima kasih Bu Riana, Bu Ria, terima kasih. Saya diundang untuk berbagi di sini sebetulnya. Saya kalau disebut ustazah suka deg-degan. Tapi mudah-mudahan itu sebuah doa ya, karena belum sampai level itu, saya masih di bawah aja. Tapi terus mau belajar, insya Allah hari ini kita berbagi atau sharing pengalaman saya dengan teman-teman saya ini, adik-adik saya ini. Dan insya Allah nanti bantu ya, supaya Ya, kita tambah paham mengenai hal-hal yang perlu orang tua tambahkan ya. Baik, perkenalkan diri boleh? Siap. Ya, silakan. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Roma. Panggilannya Oma. Oma, Roma Irama ya. Ya, baik. Berikutnya, ya di belakang dulu. Ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Robi, panggilan Obi. Nah, Bapak Ibu, Mas Roma, Mas Robi mirip ya? Ini kembar Bu. Iya, kembar satu telur. Yang kakak siapa? Saya. Oh ini kakak ya, alhamdulillah. Kakak 5 menit aja ya. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Berikutnya. Perkenalkan nama saya Rendo. Rendo ya. Baik, berikutnya. Perkenalkan nama saya Adel. Adel ya. Berikutnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Jimmy. Jimmy. Berikutnya. Saya Lanang. Lanang ya. Nanti siapa Lanang? Nanti saya perkenalkan ya. Baik, namun sebelumnya Bapak Ibu saya mohon maaf, adik-adik sebagian yang hadir di sini ini dulunya pernah menjadi korban narkoba, sekarang sudah berobat dan bertobat. Doakan supaya istiqomah ya. Ya. Dan saya juga mohon doakan kepada Mas Rendo, coba berdiri dulu, dan Mas Jimmy, Ko Jimmy saya panggilnya Ko Jimmy ya. Tolong doakan agar mereka istiqomah karena baru Juli kemarin mereka masuk Islam. Mereka mu'alaf, alhamdulillah. Ya, merinding langsung ya, Masya Allah. Ya, mereka bersyahadat waktu itu kami sedang ke Malaysia karena waktu belajar narkoba itu di Malaysia Bu. Waktu itu tahun 90-an BNN belum ada, jadi kami belajarnya di Malaysia. Tahun ini 25 tahun yayasan kami bergerak, maka waktu Juli kami ke Malaysia, saya juga kaget, mereka bilang sama saya ya betul-betul ingin masuk Islam. Dan akhirnya bersyahadat di Masjid Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian kami menambahkan nama kepada Ko Jimmy, kami panggilnya Ko Jimmy, tapi tambahan nama Islamnya karena mirip wataknya Khalifah Utsman bin Affan, maka kita menamakan Muhammad Utsman. Dan kalau Mas Rendo ini, kalau dilihat dari wataknya, dia mirip-mirip Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka kita kasih nama Muhammad Ali. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu boleh panggil Mas Ali gitu ya. Baik, saya juga bersama adik-adik saya, ada adik ipar, ada adik sepupu, semuanya hari ini hadir. Kenapa begitu? Karena pesan dari suami saya. Karena suami saya tidak bisa hadir, jadi disuruhlah adik dan anak saya yang mendampingi. Tapi saya ingin memperkenalkan suami saya lewat foto. Inilah suami saya, Dr. Priyanto Sismadi. Kami menikah di Jakarta 9 Februari 1992. Ya. Suami saya asli Jogja, Klaten. Ada orang Jogja di sini ya? Banyak orang Jogja ya? Iya, Ibu Kejati juga orang Jogja, Ibu Riana juga ada Jogjanya ya. Alhamdulillah. Ada orang Klaten sini Bu? Ada juga ya di antara orang Lampung, orang Klaten. Kalau saya orang Bugis, ada orang Bugis Bu? Ada juga orang Bugis di Lampung, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau ibu saya orang Palembang ya. Baik. Kami di Karunia Putra Putri, saya perlu perkenalkan ya. Yang pertama putra kami namanya Lanang. Nah, Lanang hari ini ikut, inilah Lanang. Yang kedua Prio. Yang ketiga Kakung. Yang keempat Jaler. Ini kalau orang Jawa ngertos nggih Bu?
Artinya sama laki-laki, lanang, prio, kakung, jaler. Satu lagi ya Bu, alhamdulillah Allah karuniakan kami anak perempuan terakhir dan dikasih nama Ragil. Dengan doa waktu itu mudah-mudahan Ragil betulan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kami bersyukur ananda kami lanang dan prio sudah dokter, kakung sedang koas kedokteran, jaler semester 5 fakultas kedokteran, dan Ragil semester 1 fakultas kedokteran juga, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, hari ini kita bicara cinta, Masya Allah. Cinta apa Bu? Ibu sering jatuh cinta berulang pada pasangan yang sama? Harus itu, ya. Ibu sudah bisa belum? Kalau suami datang, ibu lihat dengan penuh cinta. Sudah bisa Bu? Atau suami tidur di samping ibu dan kemudian dia sudah tertidur, ibu lihat dengan penuh cinta. Masya Allah. Udah bisa Bu? Yang sudah bisa lanjutkan, yang belum bisa belajar, ya. Karena ya merawat cinta hingga jannah ini dimulai dari suami istri dulu, agar nanti juga ya dirasakan oleh anak-anak dan seluruh isi rumah atau keluarga. Ya. Kenapa ibu-ibu kalau lihat suaminya tidak penuh cinta, ada apa Bu? Bu Aisyah kadang-kadang suami menjengkelkan. Bu Aisyah kadang-kadang suami menyebalkan. Kalau itu mah biasa Bu. Ya, saya juga dulu begitu. Sehingga untuk bisa cinta atau ya memelihara cinta kepada suami, mau nggak mau harus tambah ilmu, mau nggak mau harus belajar lagi. Ya, nah kemudian saya belajarlah. Saya mencoba belajar bagaimana menambah cinta atau memelihara cinta kepada suami dan anak-anak dari sisi ilmu otak. Ya, jadi nyun sewu, ini ada gambar otak. Ya, otak manusia ini Allah berikan dua pola. Ya, ups, mohon maaf, boleh Mas Omek? Ya. Jadi otak kita Bu, pernah dengar ada otak besar dan otak kecil? Pernah dengar Bu? Ya. Kemudian terbagi dua, ada kanan, ada kiri. Terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Coba ibu-ibu rasakan gini, ke atas. Ya, dia terbagi duanya begitu. Ya, tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Walaupun ibu rambutnya belah pinggir, otak ibu terbagi dua di sini. Ya. Terus yang saya mau sampaikan lagi, otak kanan mengatur tubuh yang kiri, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Ibu, coba gerakan tangan kanan, Bapak Ibu. Ini yang atur otak kiri. Boleh gerakan kaki kanan? Ini yang atur kiri juga. Sekarang gerakan tangan kiri. Ini yang atur otak kaki kiri. Yang atur mata kirinya kedipkan satu. Bisa Bu? Kayak Jaja Miharja. Apaan tuh? Itu juga yang atur kanan. Jadi mulai dari dahi atau kepala kanan ini, dahi kanan sampai kaki kanan yang atur kiri, kiri ke bawah yang atur kanan. Sekarang saya minta tepuk tangan. Baik sekali. Kalau tepuk tangan berarti otak mana yang bekerja Bu? Dua-duanya kiri kanan. Makanya orang yang habis tepuk tangan itu langsung segar kembali. Itulah kenapa kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Kasihan ya Bu ya. Makanya ada lagunya ya. Tahu lagunya bertepuk sebelah tangan Bu? Pernah dengar lagunya Dewa tuh? Baru
sadari. Gimana Bu? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Nyanyi dikit Bu, nyanyi dikit ya. Buat aku seluruh hatiku. Seluruh hati. Ini lagu apa sih Bu? Judulnya Pupus ya. Kenapa? Karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah ini kembali, saya sambil tunggu ini sebetulnya. Boleh slide-nya? Enggak. Jadi sekali lagi otak manusia terdiri dari kanan dan kiri. Ya. Kalau kita lihat seperti ini otak manusia, Masya Allah. Boleh slide-nya? Kalau kita pernah belajar biologi, otak besar ini disebutnya cerebrum. Otak kecil disebut cerebellum. Ini. Ya. Kalau dilihat dari samping, otak manusia ini persis orang bersujud. Betul Bu? Iya, itu kepalanya. Ya, ini kepalanya. Nah ini badannya. Ya. Terus tadi otak terbelah dua. Jadi dari atas ada kanan, ada kiri. Nah sekarang, waktu saya belajar tentang otak tahun 87 masih belum seperti sekarang perkembangannya. Hanya tahu oh otak kanan, otak kiri. Oh ada otak besar, ada otak kecil. Ya. Nah barulah sebetulnya tahun 2006 penelitian tentang sebuah ayat Allah ya Ali Imran ayat 36 ya walaisa dzakaru kal untha dan laki-laki tidak sama dengan perempuan baru diteliti tahun 2000-an dimulai tahun 99 di King's College London diteliti. Saya menikah 92 99 baru diteliti. Ilmunya baru sampai di Indonesia 2006. Apa yang diteliti? Ternyata laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya saya sering sekali di media sosial cerita tentang otak laki-laki dan perempuan supaya ini tadi memelihara cinta. Perbedaan pertama yang kaget semua ilmuwan adalah letak otak bicara. Laki-laki otak bicaranya cuman di kiri. Coba pegang dulu otak kirinya Bu. Kiri belakang. Laki-laki otak kiri, otak bicaranya. Perempuan otak bicaranya kiri dan kanan. Pegang dua-duanya Bu. Itu otak bicara perempuan Bu. Masya Allah. Inilah yang mendasari perempuan lebih pandai bicara, perempuan lebih suka bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Alhamdulillah. Itu sunatullah ya Bu. Bapak maaf ya Pak, sunatullah ini ya fitrahnya, Masya Allah. Nah, kemudian dihitung-hitung oleh para ahli, dihitung-hitung, laki-laki karena otak bicaranya di kiri, maka dalam sehari laki-laki bisa mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya, dan rata-rata komunikasi laki-laki 7.000 pada laki-laki dewasa. Ada juga laki-laki yang pemikir, yang pendiam atau introvert, dia kalau dijumlahkan 5.000. Ada juga laki-laki yang wataknya pembicara, itu bisa 9.000. Seorang sekarang nih semuanya tolong ibu-ibu ya coba cek suami ibu yang mana? 5.000, 7.000 atau 9.000? Yang mana Bu? Kalau suami saya yang 9.000 suami saya. Ya. Terus perempuan, kemudian dicek lagi perempuan, dihitung karena otak bicaranya kiri kanan, maka dalam sehari perempuan bisa mengatakan 20.000 kata per hari. 20.000 kata ya Bu. Ada juga sih yang pendiam. Ibu siapa yang pendiam? Yang pendiam 16.000.
Yang aktif bicara 24.000. Sekarang masing-masing cek, ibu yang mana Bu? 16.000, 20.000 atau 24.000 yang saya 24.000 kayaknya ya. Iya. Terus ada penelitian begini Bu, nih dengar lagi ya. Ada penelitian begini, perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 maka tidur malamnya tidak nyenyak. Kalau ibu ada yang tidak nyenyak tidur malam, berarti tadi pagi belum 16.000 Bu. Maka inilah mengapa kita perempuan ya diminta oleh Allah di dalam otaknya juga ada program tarbiyah atau mendidik, membimbing ya. Tadi malam aja saya ngobrol-ngobrol sama Bu Ria sama Bu Liza, perempuan itu cocoknya ngajar supaya paling enggak 16.000 kata keluar. Paham ya Bu? Nah, jadi sebetulnya bertengkarnya suami istri itu karena perbedaan yang sangat mendasar ini. Saya nggak tahu kalau di Lampung, tapi di Jakarta Bu, kita kalau ketemu suami di atas jam 9 malam. Kenapa? Karena ada peraturan ganjil genap. Kalau harinya ganjil, mobilnya genap, para suami baru bisa melintasi jalan yang memang di rumahnya area ganjil genap di atas jam 9. Perjalanan 1 jam, 1 jam setengah, makanya ketemu suami jam 11. Saya kalau suami datang senang bukan main. Dan selalu disambut dengan celotehan. Ayah tahu nggak waktu aku di Lampung, ya Allah orangnya baik-baik semua. Dan suami saya cuman jawab, sama Bu, sama. Dulu sebelum tahu ilmu ini saya jengkel terhadap ini Bu. Saya merasa suami saya luntur cintanya pada saya. Tapi sekarang saya baru paham kenapa laki-laki di malam hari cuman jawabnya Saya baru tahu bahwanya jaga kondisi. Senangnya Bu, ya Allah. Itu HP saya taruh dada saya tuh. Ya, walaupun cuman begitu loh. Ya, apalagi kalau kita sudah tahu ilmunya bahwa kalau sampai para suami masih bisa chatting istrinya panjang, berarti stoknya itu masih banyak Bu. Kuotanya masih banyak. Jadi harus segera dibalas lagi. Sampai sini bisa paham ya Bu? Ya. Kita kalau perempuan karena stoknya banyak, makanya semuanya ditulis. Bahkan ketawa saja kita tulis Bu. Hehe titik, hehe titik, hehe titik. WK, 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 WK. Emoticon gak cukup 1 begini ya Bu, ada 5 begini kita. Laki-laki jarang begitu Bu. Kalaupun mau ketulis ketawanya cuman HE 3, begitu laki-laki. Ya, tapi kita perempuan bisa panjang lebar. Itu fitrahnya perempuan. Maka 20.000 kata inilah diminta untuk bisa disalurkan dengan baik. Ya, Ibu, siapa yang sudah bisa setiap harinya one day one juice? Masya Allah, keren, itu jadi tersalurkan. Bu Aisyah belum bisa Bu Aisyah karena juga ada pekerjaan. Ya sudah, one day, one page, one halaman, 1 halaman. Sudah bisa Bu? Alhamdulillah. Belum bisa juga, kalau gitu one day, one ayat. 1 hari 1 ayat ya. Ya. Sekarang, siapa yang tugasnya sebagai guru? Boleh angkat tangan Bu? Mengajar. Baik guru di sekolah, ataukah ustazah, atau guru di tempat lain. Ada Bu? Masya Allah, pas banget itu Bu ya, cocok. Guru laki-laki dan guru perempuan, kalau di sekolah, dari pagi sampai sore, sama-sama bisa bicara. Tapi malam hari, Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Karena 20.000 kata ini. Artinya apa? Selain kita mengajar masyarakat, tentu harusnya kita juga mengajar atau mendidik anak-anak di rumah. Bahkan itu yang paling
utama dan pertama. Sebetulnya begitu kan? Iya. Nah sekarang, Bu Aisyah, kenapa ya saya kalau ada masalah kepengen diomongkan? Betul Bu, karena perempuan perlu bicara. Ya. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan tersebut untuk mengungkapkannya. Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Terasa gitu Bu? Ibu kalau ada masalah pengen ngomong aja. Ya, dan tidak perlu solusi. Sama, ya, Bu Ria juga tadi malam cerita, saya kalau udah sampai rumah masih aja sama Bu Liza. Betul itu Bu. Kenapa? Karena ingin bercerita saja dan gak perlu solusi. Makanya dikatakan perempuan bila curhat hanya ingin disimak. Hanya ingin di apa Bu? Disimak. Sementara kalau kita cerita sama suami, dan suami ini adalah seorang laki-laki, laki-laki bila mendengar curhat, terutama curhat istrinya, dia selalu ingin bantu istrinya wujud tanggung jawab, maka suami memberikan solusi untuk istrinya. Tapi gara-gara solusi suami kita bertengkar. Ibu pernah curhat sama bapak? Ayah, aku sakit kepala. Pernah? Apa kata suami Bu? Solusi bukan itu. Solusi. Karena laki-laki nggak tega dengar istrinya curhat. Maka dia ingin kasih solusi. Padahal ibu-ibu pada saat bilang sakit kepala itu sebetulnya sudah minum obat. Betul Bu? Atau mungkin sakit kepalanya pagi hari, ibu baru ngomong malam hari. Itu yang terjadi. Saya sering kayak gitu. Suami bilang, minum obat dong. Apa kata saya? Minum obat apaan? Semua obat udah aku minum. Kayak gitu. Jadi bertengkar lagi. Ayah capek banget, saya harus antar anak sekolah naik motor. Itu kata ibu-ibu. Istri gak tega Bu. Apa kata istri? Ya sudah kalau gitu kita cari ojek. Kita dikasih solusi, marah Bu. Ayah nggak tahu ya, ojek sekarang nggak bisa dipercaya semua, berantem lagi. Atau bawa mobil gitu, capek ayah aku anak sekolah pagi-pagi naik mobil, maka kata suami kalau gitu kita sewa supir. Nanti kita juga marah lagi, supir mahal ayah, lebih baik uangnya buat aku. Itu lagi. Kalau begitu bagaimana strateginya? Ibu, Bu, kalau ibu mau curhat sama suami, sebelum ibu curhat, ibu bikin pengumuman. Bilang sama suami, ayah aku curhat doang, aku curhat saja tidak usah solusi. Cukup. Kalau enggak, ibu bertengkar gara-gara itu. Suami saya juga sudah mulai pinter Bu. Kalau saya curhat, lupa kasih pengumuman, suami saya begini, sebentar, kamu mau curhat perlu solusi dari saya atau tidak? Dia tanya begitu. Saya bilang gak usah ya, gak usah, denger aja. Oke. Sambil dia ngangguk-ngangguk dengar. Dan saya tahu dia pasti tidak dengar juga. Yang penting saya bicara agar masalah itu bisa tersimpan di otak saya. Itu perempuan. Dan yang luar biasanya juga perempuan, ya, karena otaknya, nah ini dia, saya mau kasih lihat Bu. Otak perempuan Bu, ada yang warna putih melengkung itu, namanya corpus callosum. Bapak Ibu minta maaf, ada bagian-bagian otak yang saya masih tetap pakai bahasa Latin, karena perjanjian atau kesepakatan internasionalnya itu ya. Jadi corpus callosum sebetulnya otak yang bagian tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Perempuan lebih tebal. Karena lebih tebal inilah juga perempuan
walaupun sudah curhat hari ini, cerita tentang kekesalannya, nanti 3 bulan lagi dia ulang cerita itu. Sama Bu? Apalagi kekesalannya kalau sama pasangan hidup, sama suami. Udah marah hari ini sama suami Bu, suami sudah minta maaf, 4 bulan lagi kita bahas yang sama. Itu kita perempuan, makanya perempuan sering disebut ahli sejarah. Suami-suami sering bilang apa? Kan udah dibahas, kata suami-suami. Terus saya bilang sama suami saya, gampang sebetulnya. Dengar saja lagi dan minta maaf lagi. Beres. Bersyukur buat bapak-bapak yang hadir di sini Pak. Ini ilmu buat menghadapi istri Bapak. Apabila dia cerita lagi hal yang sama Pak, dengar saja dan oke, saya minta maaf lagi. Kami sudah tenang kembali Pak. Otak kami sudah tenang kembali. Ini ciptaan Allah soalnya. Ya. Agar perempuan, ini sebetulnya, cuman dampaknya tadi. Mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Atau orang bilang multi. Sesungguhnya Allah ciptakan korpus kolosum untuk kita begini. Sering Bu? Gendong anak kedua sambil masak, suapi anak pertama, kaki ngepel di lantai, pantat tutup lemari, bisa. Atau bawa mobil, suapi anak di sebelah, ibu pasang alis, bisa? Itu karena Allah kasih korpus kolosum perempuan lebih tebal, sehingga bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Tetapi tadi dampaknya, selalu ingat apabila dia disakiti. Dan selalu juga ingin membahasnya ulang. Itu perempuan. Jadi tolong ibu besok-besok kalau ibu membahas ulang tentang kesakitan hati ibu terhadap suami. Dan suami bilang, ini kan udah dibahas. Ibu langsung bilang, aku perempuan banget ayah. Karena memang otak kita kayak gitu. Sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu. Nah, kemudian dampak lagi karena tadi korpus kolosumnya tebal, ya. Dampak ini tadi, maka sering perempuan sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan Mas, tangannya ke kiri. Ibu ada yang begitu Bu? Itu bukan 88% perempuan susah baca peta di awal-awal. Ibu baca waze susah Bu. Utara, selatan, timur, utara itu susah Ibu. 88%. Selebihnya ada juga perempuan yang jago baca peta. Itu biasanya agak tomboy otaknya. Ya, iya, sering. Atau pernah ibu bermalam di hotel, keluar pintu hotel, ibu salah menuju lift, kebalik. Pernah gitu Bu? Ya. Atau ibu ke mall atau ke toilet, masuk toilet, masuknya selamat, keluar nggak selamat Bu. Karena sering salah keluar, masuk toilet pria. Itu bukan pikun. Itu karena apa Bu? Perempuan banget. Ya. Di Jogja, ini cerita-cerita Jogja ya Bu. Saya paling susah tanya alamat. Karena kalau saya tanya alamat di Jogja, orang Jogja pasti jawabnya begini. Kalau saya tanya, Mas, Jalan Dahlia di mana? Bu, 100 meter ke utara, 5 meter ke selatan setelah itu. Perempuan susah Bu. Perempuan lebih senang sebelah mananya Alfamart. Sebelah mananya Mike D, itu perempuan seperti itu. Makanya kadang-kadang perempuan suka pakai cincin, misalnya pakai di kanan, jadi dia, oh ini kanan, ini kiri. Di awal-awal itu susah, kiri kanan itu susah. Makanya berantem sama suami. Ya, Mas belok kanan Mas, tapi tangannya ke kiri. Nanti suami belok kanan kita marahin dia. Ya, kok ke situ? Lah kata kamu kanan, makanya lihat tangan aku. Saya bilang gitu.
itu perempuan. Itu lagi yang suka bikin kita konflik-konflik kecil yang menggerogoti cinta kita. Sebetulnya itu. Ya. Terus apa lagi Bu Aisyah? Laki-laki korpus kolosumnya tipis. Ya, jadi laki-laki tipis korpus kolosumnya. Karena tipis, maka laki-laki hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Itulah pada saat laki-laki sedang lihat TV, pegang gadget, lihat baca buku, kalau zaman dulu baca koran ya, nih. Di atas 10 menit otaknya konsentrasi ke depan, pendengarannya menurun. Maka laki-laki tidak dapat mendengar apa yang perempuan katakan padanya. Ini yang menyebabkan ibu kalau panggil suami, 1 kali dipanggil, bapak nggak jawab Bu. Itu bukan karena jengkel sama ibu, karena otaknya sedang konsentrasi. Pendengarannya menurun. Berapa kali ibu kalau panggil suami pada saat seperti ini Bu? Berkali-kali. Saya juga begitu. Suami saya duduk di depan gini. Saya suami di sini ya. Saya dari sini. Mas. Enggak jawab Bu. Karena memang enggak dengar. Perempuan kalau panggil seperti ini enggak dijawab, suaranya naik setengah oktav. Mas. Tidak juga dijawab, langsung 7 oktav. Mas. Makanya laki-laki begini, nengok. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa perempuan kalau manggil marah? Saya bilang itu panggilan ketiga Pak. Yang wajah istri bapak cantik waktu panggilan pertama tapi bapak nggak dengar. Betul Bu? Sekarang dalam rangka merawat cinta. Ibu mau saya kasih tips supaya sewaktu suami dipanggil nengok istrinya masih cantik. Atau anak laki-laki dipanggil ibunya waktu dia nengok ibunya masih cantik. Mau Bu? Saya tanya dulu nih. Karena percuma saya kasih tips kalau nggak dipakai. Dipakai ya? Oke ya? Supaya waktu ibu panggil suami atau anak laki-laki dan ketika dia menoleh ibu masih cantik, maka pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Bisa Bu? Misalnya ibu panggil suami di depan. Abi, nggak nengok kan? Naik setengah oktav, tetap senyum. Abi, Abi, halo, Abi. Laki-laki menoleh, kalau nggak panggilan ketiga, keempat. Kalau ibu pertahankan sampai panggilan kelima, maka dikala dia menoleh, kita masih cantik. Bisa Bu? Insya Allah. Tergantung Bu Aisyah, ya. Saya sedang mens atau tidak. Karena perempuan kalau sedang menstruasi susah senyum, ya. Kalau cara itu ibu sulit, maka cara yang kedua, suami di depan, ibu panggil dari belakang, tidak usah teriak-teriak. Lebih baik datangi dia, colek. Colekan pertama saja biasanya suami tidak rasa. Baru yang kedua, ayah, gitu. Sama ya Bu? Nah, boleh pilih satu di antara dua itu atau boleh juga dua-duanya. Ya. Itu dikarenakan otak laki-laki lebih tipis. Sehingga dia cepat konsentrasi dan pendengarannya apa Bu? Bukan berkurang, menurun. Kalau berkurang itu budak, bukan, menurun. Karena konsentrasi. Beda ya Bu, menurun dengan berkurang ya. Nih,
Ada juga yang tadi yang jawab, ya pendengarannya apa Bu? Hilang, ada yang jawab begitu tadi. Loh, kok hilang? Bukan hilang, ya, menurun. Iya, ya Allah. Baik, ya. Begitu juga yang punya anak laki-laki. Anak laki-laki bila mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit otaknya fokus, konsentrasi dan pendengarannya menurun. Jadi tolong ibu pada saat panggil anak laki-laki dan dia tidak menjawab, kita tidak perlu marah-marah yang sampai mengambil mainannya. Karena laki-laki paling sakit hati dikala dia sedang bermain, ibu rebut mainannya. Kenapa? Karena dia sedang lagi skorsnya lagi tinggi-tingginya, lagi mau menang, ibu tarik, bisa ngamuk Bu. Ya, kita tarik karena kita marah. Apa kita marah sama dia? Apa yang kita bilang sama dia? Kamu gak dengar ibu panggil, main terus. Nah itu, padahal memang dia ya sedang konsentrasi, pendengarannya fokus sehingga tidak mendengar memang. Sampai sini bisa sepakat ya Bu? Karena banyak anak laki-laki terzolimi oleh ibunya sendiri. Itulah banyak laki-laki, anak laki-laki kena penyimpangan. Karena kita tidak tahu otaknya. Ya sampai sini. Baik. Bu Aisyah, masa laki-laki gak bisa bantuin kita? Bisa Bu, tapi tidak bisa seperti ini. Buat teman-teman yang mungkin yang ada di samping gak kelihatan gambarnya, mungkin bisa lihat di YouTube ya, ada YouTube-nya ya. Laki-laki gak bisa kayak gini Bu. Sambil gendong anak, nyetrika, apalagi ada teleponnya gak bisa. Otaknya bisa rusak kalau dipaksa begini. Ya. Beda sama perempuan, perempuan bisa. Tapi kan laki-laki bisa bantu kita di rumah, bisa Bu, tapi satu-satu. Kalau sedang ini saja, jangan sambil ya dia gendong anak. Bahkan kalau ada telepon, pekerjaan ini berhenti sementara. Itu laki-laki. Ya. Jadi suami membantu pekerjaan istri di rumah itu sunnah sebetulnya, sunnah. Ya. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah dan jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Yang penting satu-satu, tidak ada lagi dibebani pekerjaan lain gitu. Kalau gendong anak ya gendong anak dulu. Tapi nggak bisa dia sambil mencuci gendong anak. Nah itu otak laki-laki. Jadi kalau mau gendong anak ya gendong anak juga. Pada saat gendong anak ada telepon dari kantor, ini ibu harus segera ambil anaknya. Karena laki-laki tidak bisa. Dia fokus pada telepon maka anaknya melorot ke bawah jatuh Bu. Atau fokus pada anak dia nggak dengar pimpinannya ngomong apa di telepon maka segera ambil. Ini laki-laki. Kenapa? Karena otak tengah laki-laki lebih tipis. Sehingga ini dia. Otak laki-laki karena otak tengahnya yang ini di sini lebih tipis. Maka otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Perempuan karena tengahnya tebal, maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Dan tentunya sebetulnya otak perempuan adalah untuk membackup otak laki-laki. Jadi para suami apabila sampai di rumah, dia duduk di satu tempat, fokus sama pekerjaannya, maka istrilah yang ambilkan minum, ambilkan makan. Karena ini memang disetting sedemikian rupa oleh Allah untuk saling bisa ya membantu, terutama kita perempuan. Karena kita perempuan ini ibarat Bunda Hawa, suami adalah Adam alaihissalam. Perempuan diciptakan setelah Adam dengan perangkat yang luar biasa untuk membantu Adam alaihissalam, membantu suami di rumah. Ya, ini yang harus paham. Ya. Kemudian apa lagi Bu Aisyah? Mata, ya, mata. Perempuan senang bicara kontak mata dan lihat wajah. Laki-laki kurang menyukai kontak mata. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena sklera mata, putih-putih matanya perempuan ternyata lebih lebar dari laki-laki.
Jadi putih-putih mata atau sklera mata perempuan lebih lebar, inilah yang membuat perempuan kalau bicara senang lihat mata lawan bicaranya atau lihat wajah lawan bicaranya dibanding laki-laki. Laki-laki hanya kuat dilihat oleh ya mata kita nih ngomong tatap-tatapan 5 detik saja. Jadi kalau ibu bicara sama suami ya, kalau ibu terus lihat matanya, ayah tahu nggak? Sekarang uang sekolah naik dan ibu lihat terus matanya, suami hanya kuat 5 detik, setelah itu dia lihat tembok atau lihat televisi atau lihat gadget lagi. Itu Bu Aisyah, saya kepengen kalau saya ngomong suami saya lihat saya kan gitu ya. Bisa Bu, asal ibu tidak lihat dia lebih dari 5 detik. Maka kalau ibu mau suami ibu lihat ibu, ngomongnya gini, ayah, 1, 2, 3, 4, 5, terus ibu tunduk, jadi gini ayah. Sambil ambil nasi kalau dia lagi makan nasi gitu. Pada saat seperti itu suami senang melihat wajah istrinya. Tapi kalau ibu ngomong sambil terus begini lihat muka dia, maka dia yang tunduk lihat meja. Karena laki-laki lebih senang lihat benda. Dulu juga bertengkar saya gara-gara ini karena saya belum tahu. Suami saya sering pagi-pagi di kursinya selalu itu pegang gadget karena gadget ini benda. Kalau laki-laki zaman dulu kan baca koran ya. Saya datang begini ibu. Ayah, aku udah cantik belum? Ibu-ibu sering gitu kan? Terus dia begini, iya cantik. Saya bilang, dalam hati kan pasti bohong nih. Terus saya gini kan, yang betul ayah, udah cantik belum? Saya paksa dia lihat saya. Apa yang terjadi? Tambah marah. Apa dia bilang, iya cantik kenapa sih? Tapi setelah tahu tentang otak laki-laki yang lebih senang lihat benda daripada lihat wajah, mulai saat itu setiap saya mau tanya saya cantik atau tidak, saya foto selfie kirim ke gadgetnya. Tanya, ayah aku udah cantik belum? Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung. Masa sih Bu Aisyah tahu ya tandanya apa dia lebih senang di gadget? Buktinya setiap saya kirim foto saya dia zoom. Yeah. Saya pernah dapati dia zoom foto saya, ya Allah. Paham ya Bu? Karena laki-laki memang otaknya atau matanya yang putih-putihnya itu lebih sempit. Maka dia lebih senang lihat benda. Tadi malam juga saya ngobrol-ngobrol sama Bu Ria Melisa karena beliau mendampingi saya tadi malam. Saya bilang pada beliau, ya, yang punya anak perempuan. Sekarang ibu siapa yang punya anak perempuan Bu? Tolong Bu, kalau anak perempuan ngomong, lihat wajahnya atau lihat matanya. Itu kunciannya Bu, kunciannya. Jadi kalau anak perempuan ngomong, bunda tadi kan aku di sekolah, ibu lagi pegang HP begini. Terus ibu dengar sambil ibu pegang HP, dia jengkel Bu. Pasti dia akan bilang, bunda lihat aku gitu Bu. Ada pernah punya pengalaman gitu? Atau mungkin tiba-tiba kita gak dengar, apa nak? Apa kata anak perempuan? Udah lewat. Maka saya sampai saat ini latihan terus, apabila ragil ajak bicara saya, simpan HP saya. Terus saya lihat muka dia sambil ngangguk-ngangguk kecil. Yang kadang-kadang saya gak ngerti apa yang dia ceritakan. Yang penting saya ngangguk-ngangguk, oh gitu ya nak, oh gitu. Kecuali yang chatting ini ayahnya. Ya. Misalnya yang chat ayahnya dan saya harus balas. Saya harus bilang apa sama anak perempuan saya? Sebentar nak, 1 menit ibu jawab chatting ayah dulu. Kenapa begitu? Anak perempuan sejak kecil harus tahu apabila seorang istri berhadapan dengan suami dan anak yang harus prioritas adalah suami. Mulai dari kecil-kecil ini. Tapi kalau orang lain yang chatting, saya tunda dulu, mending dengar dan lihat wajah dia. Kalau ibu bisa lakukan itu, maka anak perempuan akan merasa ibu memperhatikan. Itulah betul katanya
ya, Ari Lasso. Sentuhlah dia di tepat di hatinya itu tadi. Dengan cara lihat wajahnya. Paham ya Bu? Kalau anak laki nggak perlu Bu. Siapa punya anak laki? Siapa yang masih suka ngomong sama anak laki-laki? Dan anak laki-laki waktu ibu lihat, dia cuman kuat 5 detik kemudian dia kemana-mana matanya. Dan ibu bilang, lihat bunda. Bunda mau bicara sama kamu, lihat bunda. Lihat bunda. Masih ada yang begitu? Saya dulu juga salah, Lanang kasihan dia korban. Mana Lanang? Waktu dia kecil ilmu ini belum ada. Jadi kalau saya ngomong sama Lanang, iya Bu, pas dia lihat saya lihat dia karena sudah lebih 5 detik, ya mukanya begini kan ya. Saya ngomong apa? Lanang yang sopan. Kalau bicara lihat muka ibu nak, lihat ibu, lihat ibu. Sewaktu dia lihat saya lihat lagi, ya. Setelah 5 detik dia begini lagi. Arah lagi ibunya kan, lihat ibu, lihat ibu. Akhirnya setengah jam cuman lihat ibu, lihat ibu, lihat ibu. Nggak ada nasihatnya. Jadi kalau sama anak laki bagaimana Bu Aisyah? Ibu kalau bicara sama anak laki, bicara saja. Tanpa ibu paksa dia lihat muka kita. Kalau perlu ibu waktu bicara jangan lihat dia. Supaya dia lihat ibu. Paham tentang ini Bu? Terus kalau menasehati anak laki-laki atau bicara sama laki-laki, tolong tidak panjang lebar. Karena laki-laki sering tersesat apabila bicara sama perempuan. Karena dia kacau tuh. Contoh paling gampang gini, ini kejadian. Saya bilang sama suami saya, ayah, pagi ini aku seminar dulu, habis itu aku ke laundry, habis itu aku ke rumah sakit ada pasien. Ayah, tadi sore temenmu telepon. Terus suami saya gini, apa? Tukang laundry telepon saya. Jadi bicara sama laki-laki, kalau sudah beda ya pemikirannya atau beda idenya, berhenti sebentar Bu. Ayah, aku pagi ini seminar, habis itu aku ke laundry, habis itu aku ke rumah sakit. Itu kan ngomong pagi ini. Tolong jangan disambung, ayah tadi sore temenmu telepon. Itu gak bisa laki-laki. Ibu berhenti dulu sebentar. Berhenti dulu beberapa menit baru, ya tadi sore temenmu telepon. Nah itu. Makanya banyak laki-laki itu apabila berhadapan dengan 2 orang wanita, tersesat ya Bu. Paham ya Bu? Iya, itu laki-laki. Kemudian apa lagi? Sudut mata. Ya, sudut mata. Laki-laki Bu, matanya lurus. Ini yang disebut mata berburu. Coba sekarang ibu-ibu tangannya ke depan. Semuanya yang perempuan saja. Bapak-bapak nggak usah ya. Ya, ibu ke depan. Ya. Lihat tangan ibu ya. Ibu lihat tangan ibu. Sekarang saya tanya. Apakah ibu masih bisa lihat duduk ya, teman yang duduk di samping kanan? Walaupun mata ibu ke sini, masih bisa lihat teman yang duduk samping kiri? Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Jangan juga ibu nanti di rumah paksa bapak ya, ayah begini ayah. Karena memang tadi, ya coba kita lihat slide lagi, laki-laki lurus matanya. Dan jauh ke depan dia lihat. Kita perempuan ke depannya pendek, ya, ke depannya pendek tapi melebar. Ini perempuan. Ini perempuan, ke depannya pendek. Makanya perempuan disebut ya mata penjaga sarang. Itu perempuan. Ibu pernah sambil masak, matanya di kompor, maaf, ada tikus lewat, ibu lihat? Sambil masak, ya Allah tuh tikus ya Mister. Karena mata kita lebar. Ini. Laki-laki matanya lurus. Matanya lurus. Memang sekarang berburu atau cari nafkah tidak di hutan tetapi dari gedung ke gedung. Dari kantor ke kantor, naik kendaraan. Makanya sering laki-laki dia duluan bisa lihat gedung yang akan dituju dibanding perempuan. Saya pernah berantem gara-gara ini. Kenapa? Karena suami saya bawa mobil, saya di sampingnya. Terus kata suami saya sambil bawa mobil, itu dia gedungnya udah kelihatan. Saya nggak lihat ibu, mana sih? Mana sih kan gitu? Karena mata perempuan tidak panjang.
panjang. Dan marahnya karena apa? Suami saya bilang, masa gitu aja kamu gak lihat? Itu yang bikin marah. Sekarang kalau saya dibegitukan, saya langsung bilang, ayah aku kan perempuan banget. Itu kata kunci Bu, untuk kita bisa ya tidak bertengkar berkepanjangan dengan suami dalam rangka merawat cinta kita. Ya. Begitu juga anak laki-laki, makanya sering anak laki-laki hati-hati menyeberang Bu. Dia tidak lihat kanan kiri. Makanya kalau anak laki ibu mau suruh nyebrang, ajarkan dia sebelum nyebrang betul-betul lihat ke kanan dan lihat ke kiri. Kalau perempuan, walaupun matanya lurus bisa lihat kanan kiri Bu. Laki-laki kadang dia main lari aja lalu, dia nggak lihat kanan kiri. Ini bahayanya. Sampai sini bisa paham Bu? Kekuatan laki-laki apa? Kekuatan laki-laki adalah pada saat dia bawa mobil, dia bisa lihat ke depan dengan ya lebih panjang daripada kita. Untuk itu biasanya sering bapak-bapak ya tiba-tiba bawa mobilnya ngebut ke depan. Tetapi perempuan dengan mata yang kanan kirinya melihat kiri kanan, sering apa yang terjadi Bu pada saat suami bawa mobil yang lurus ke depan atau ngebut ke depan, perempuan di samping akan ribut. Awas, 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 awas. Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Awas, 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 awas. Dan laki-laki kalau ibu ribut dengan awas, 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 itu dia tambah kagok dan akhirnya marah. Makanya kalau bisa Bu, pada saat suami mau ngebut atau anak laki-laki ibu ngebut atau mitra kerja laki-laki, ibu diam, tidak usah bilang awas, 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 awas. Kalau bisa mulut ibu tutup, begitu. Supaya ibu tidak awas, 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 awas. Karena itu akan mengganggu laki-laki sejak pada saat dia bawa mobil. Ya, nah itu jagonya laki-laki karena matanya lurus. Tapi ada kelemahan pada laki-laki dengan mata seperti ini apa? Susah mencari barang yang ada di samping. Betul Bu? Suami saya kalau buka kulkas, Bu, telur mana telur? Padahal telur taruhnya di pintu kulkas. Matanya lurus Bu. Dia nggak bisa lihat kanan kiri. Begitu juga anak laki-laki. Ya, dia akan susah cari. Anak laki-laki yang seperti ini dia susah cari, barangkali ada gunting di sampingnya atau ada polpen di sampingnya, itu susah dia. Dan biasanya kita marah gara-gara apa Bu? Karena anak laki tanya sama kita, Bu gunting mana, padahal ada di sampingnya. Dan ibu-ibu marah sambil ibu-ibu kasih guntingnya apa, ngomongnya apa Bu? Ini makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut kan gitu. Laki-laki kalau ibu bilang cari pakai mata, tersinggung dia Bu. Kalau gitu bagaimana? Kalau pada saat anak laki-laki atau suami cari barang, dia nggak lihat, ibu tolong saja, bantu saja. Ini loh sayang. Dan tutup mulut ibu. Supaya apa? Supaya ibu tidak ngomong, makanya cari pakai mata. Gitu. Paham ya Bu? Karena ini lagi yang bikin bertengkar suami istri. Padahal ya ini semua fitrah. Paham ya? Iya. Baik, sekarang. Untuk menambah cinta, menambah bahagia, menambah kasih sayang dan rasa nyaman. Di otak manusia persis pertemuan dua alis. Coba pegang dulu pertemuan dua alisnya Bu. Ini kalau dibor ke dalam ada kelenjar yang namanya pituitary, dan pituitary nanti bersambung dengan hipotalamus namanya. Nah, kelenjar pituitary ini akan mengeluarkan hormon cinta, hormon bahagia, hormon kasih sayang, dan hormon rasa nyaman. Hormon itu ada 4 Bu. Nggak usah dihafal, tapi ibu harus tahu bahwa keluarnya dari sini. Ya. Bagaimana cara mengeluarkannya supaya kita merawat cinta ini sampai jannah? Caranya adalah pertama, ibu-ibu pasti sudah lakukan ini. Apa itu? Senyum. Coba senyum dulu ibu semuanya.
Tadi Pak Gubernur minta kita senyum bukan? Betul, karena waktu senyum hormon bahagia, hormon cinta ini akan keluar dari otak kita. Asal senyumnya harus seimbang kanan kiri. Coba seimbang Bu. Karena ada orang kalau senyum cuma sebelah saja boleh di shoot dari ini. Mana Mas Omet? Bisa? Oh kamera di situ ya? Iya kamera di situ. Coba senyum lagi Bu, yang seimbang mukanya Bu. Karena ada orang senyumnya cuma sebelah Bu, mukanya begini doang dia. Apalagi kalau suaminya datang. Apalagi kalau suaminya nggak bawa apa-apa. Ibu bisa senyum nggak? Yang kanan kirinya seimbang. Coba kamera, gitu ya. Dan hormon ini keluar kalau minimal senyumnya ditahan 7 detik. 7 detik. Saya hitung ya Bu, ayo. Senyum ya? Ya saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah mantap. Karena dari sudut sini menuju sini butuh 7 detik minimal. Karena ada orang yang senyumnya cuman 2 detik saja. Begini mau senyum dia Bu. Sudah cuma 2 detik, miring pula dia. Kameramennya senyum. Paham ya Bu? Ngerti ya? Nah, dengan Ibu senyum, hormon cinta tambah keluar. Makanya tadi saya bilang, bisa nggak Ibu pada saat suami datang, Ibu senyum, terus dalam hati Ibu, ya Allah, inilah jembatan surgaku. Bisa nggak begitu Bu? Coba bayangin. Atau anak Ibu datang, Ibu langsung senyum. Bisa? Bu Aisyah, saya kesel selama ini saya sudah senyum sama suami. Tapi dia tidak balas senyum. Betul Bu? Bu, otot laki-laki karena hormon yang namanya testosteron itu membuat wajah laki-laki kalau baru sampai di rumah 10 menit pertama mukanya rata Bu, seperti ini. Bisa kelihatan Bu? Rata. Itu karena testosteron, otot wajah laki-laki kalau baru sampai di satu tempat 10 menit pertama mukanya rata. Sampai di rumah 10 menit rata, sampai di kantor 10 menit rata. Misalnya Ibu minta Ibu dijemput 10 menit pertama mukanya rata kayak gini Bu. Ini yang bikin perempuan suka males senyum, betul Bu? Saya juga dulu begitu, belum tahu kan. Suami datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayah, senyum kan? Cium tangan. Terus muka suami begini. 5 menit saya senyum, menit ke-6 mulai salah sangka di otak. Apa kata otak saya? Tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah, ini masih senyum nih. Menit ke-7 mulai berubah senyum saya menghadapi suami langsung. Terus karena istrinya agak vokal juga, apa saya bilang sama suami saya? Kalau gak suka pulang jangan pulang. Dan suami saya suka heran sama saya. Apa dia bilang? Saya salah apa lagi? Pulang salah, nggak pulang salah. Karena laki-laki nggak sadar kalau mukanya rata seperti ini. Coba tanya, ya bapak-bapak atau tanya suami ibu. Ayah nggak sadar ya kalau mukanya rata, nggak sadar. Tunggu 10 menit nanti dia akan balas senyum ibu. Dan menurut penelitian laki-laki senang melihat perempuan tersenyum. Apakah itu istrinya, apakah itu ibunya, apakah itu anak perempuannya, apakah itu istri orang lain. Pokoknya perempuan tersenyum, maka ibu jangan berhenti senyum walaupun wajah suami masih rata. Sejak saat itu suami datang, saya senyum, salam senyum. Dan dia belum balas senyum, saya tetap senyum.
Suatu dia duduk di kursi saya masih senyum. Waktu kasih gelas juga. Nanti menit ke-11 atau suami saya di menit ke-13 dia baru bisa ya balas senyum saya. Itulah laki-laki. Beda, kalau perempuan memang mukanya ya nggak perlu 10 menit. Perempuan karena hormon estrogen 10 detik saja perempuan kalau diajak bicara sudah bisa 6 kali berubah mukanya. Ini perempuan 10 detik saja. Pernah ibu begitu? Apa kabar jeng baik tahu apaan? Yang bener masa. Muka kita gitu. Ini cantiknya perempuan. Cantik bu, perempuan mukanya bisa berubah-berubah, cantik. Boleh minta kamera full ya? Setuju nggak bu ini kita cantik? Ya. Apa kabar jeng baik? Tahu nggak ya? Masa. Nah gitu. Daripada punya teman perempuan yang mukanya rata. Ibu mau? Punya teman perempuan mukanya rata? Jeng, apa kabar? Tahu nggak besok diundang gubernur? Mau ibu punya teman perempuan mukanya rata? Kalau ada perempuan mukanya rata pasti dia sangat sakit saat itu, sedang sakit. Ya. Suami-suami juga nggak mau bu, istrinya menyambut mukanya rata. Ayah dari mana? Kenapa baru pulang? Perempuan jelek kalau mukanya rata bu. Anak-anak juga nggak mau punya ibu mukanya rata. Lanang mandi. Maka perempuan itu memang mukanya bisa berubah-berubah. Ya kesel, ya marah, ya senyum. Itu 10 detik 6 kali baru berubah. Tadi laki-laki pun dengan 10 menit mukanya rata. Ya, coba kita lihat lagi muka 10 menit rata. Ini gantengnya, ini kan perempuan ya. Cantiknya perempuan. Laki-laki 10 menit rata gini, ini gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa bu. Kalau anak sekarang bilang cool banget, cool bet. Ibu masih ingat gak waktu suami lamar ibu? Baru datang belum 10 menit, ibu ngintip dari jendela, ya Allah cool banget. Tapi karena gak belajar, kenapa begini terus? Paham ya bu? Ibu bisa terima suami ibu begini 10 menit pertama? Bisa ya? Ridho bu, istri, ikhlas suami ibu begini? Atau ibu mau suami ibu baru datang sudah Assalamualaikum. Ibu mau suaminya begitu? Kan cakep tadi. Assalamualaikum. Cakep bu. Ibu mau suaminya, Bunda, ayah kangen banget. Ibu mau begitu suaminya. Pilih mana bu? Yang tadi, yang saya kasih lihat gambarnya, atau yang tadi saya peragakan? Yang ini aja ya bu. Ibu pernah dijemput suami gak? Seneng ibu dijemput suami? Saya senang dijemput suami, tapi dulu belum tahu ilmunya, mulai jengkel dikala waktu naik di mobil, suami mukanya begini. Saya jengkel loh bu. Padahal laki-laki itu senang jemput istrinya, walaupun mukanya begini. Paham ya bu? Boleh nggak mulai sekarang, ibu waktu masuk atau dijemput suami, kalau suami mukanya kayak gini, ibu yakinkan dalam diri ibu bahwa sebetulnya dia senang jemput aku. Dengan wajah seperti ini. Ya. Betul Bapak Ustadz ya? Senang. Nanti setelah 10 menit baru bisa senyum.
Atau ibu mau pas buka pintu kata suami, "Tara!" Mau suaminya kayak gitu. Ibu bisa nggak bayangin suami ibu yang begitu? Saya lebih baik suami saya kayak gini. Nanti setelah 10 menit baru dia ngobrol-ngobrol atau cerita. Paham ya Bu? Nah itu. Kembali. Supaya cinta kita ini tetap terjaga. Tadi satu apa? Senyum. 2, tertawa Bu. Kalau suami cerita lucu atau anak cerita lucu dan ibu belum menemukan di mana titik lucunya, tertawalah aja dulu Bu. Ikut tertawa aja dulu. Bunda tadi di sekolah lucu banget temen aku, kita ketawa aja dulu. Karena banyak ibu-ibu mikir, apa lucunya gitu. Nah ini yang bikin anak-anak nanti tidak ikut tertawa, hormon cinta nggak keluar. Bisa paham sampai sini ya Bu? Ketawa aja dulu. Saya sering anak-anak cerita lucu saya ketawa. Pas dia ke kamar baru saya bilang sama ayahnya, apa lucunya? Ya paham ya. Nah, apalagi bergerak. Ya, bergerak. Siapa ibu yang rajin olahraga tiap pagi? Angkat tangan. Enggak banyak Bu Riana. Enggak banyak. Siapa suaminya yang rajin olahraga? Ada? Oh, banyak kan? Siapa suaminya yang habis pulang kantor sampai di rumah masih izin mau main bulu tangkis? Siapa suaminya yang minta izin ya? Pokoknya olahraga. Kenapa? Karena memang di otak laki-laki ada otak olahraga sebelah kanannya, ada program olahraga. Perempuan nggak ada Bu. Makanya kalau tadi ada ibu yang olahraga tiap pagi rutin itu pasti tekad baja. Betul Bu? Mana tadi yang olahraga pagi setiap pagi? Betul Bu? Ibu tekad baja kan? Ibu punya motivasi kuat. Karena memang di otak perempuan nggak ada otak olahraga. Sini nggak ada. Yang ada pada perempuan ya, dominan pada perempuan, jarang pada laki-laki, bukan tidak ada pada laki-laki. Otak kanan perempuan programnya adalah belanja. Nah, itu. Makanya mengapa ya ibu-ibu senang kalau suatu acara kalau nanti ada pameran UMKM-nya gitu ya Bu. Ada bazarnya. Saya aja senang tuh kalau ada orang jualan. Senang tuh otak saya langsung bilang ya Allah ada jualan. Itu perempuan banget. Ya, nah makanya perempuan harus punya tekad baja untuk bergerak. Apalagi yang bisa bikin cinta bahagia? Dibelai. Makanya kasihan yang jablay, yang jarang dibelai ya. Hormon cintanya jarang keluar ya. Apalagi yang bisa keluar? Beribadah. Makanya habis sholat itu bahagia, kita penuh rasa nyaman, itu karena keluar hormon ini. Sedang puasa juga kok walaupun lapar tapi bahagia, itu karena hormon ini keluar. Memberi sedekah kepada orang, kayaknya kita merasa uang kita kasih orang, tapi kok kita bahagia karena keluar hormon ini. Hormon ibadah. Apalagi mengaji, makanya tadi ibu-ibu yang sudah bisa rutin mengaji, maka akan bertambah cintanya kepada ya Sang Khalik. Kenapa? Karena keluar hormon ini. Ya. Apalagi yang bisa keluar? Bermain. Makanya anak-anak yang senang bermain, apalagi anak laki-laki, waktu dia bermain keluar hormon-hormon ini sehingga dia bahagia, dia senang. Dan dia akan cinta sama ibunya kalau ibunya mengerti bahwa bermain pada anak laki-laki itu seperti belajar. Sekarang siapa yang punya anak laki Bu? Senang main anak ibu? Bu, anak laki-laki itu bermain itu belajar. Boleh masukkan di otak ibu. Coba Bu, masukkan kalimat ini. Bermain pada anak laki-laki adalah belajar. Masukin Bu, bermain pada anak laki-laki adalah belajar.
Itu karena memang otak kanannya otak bermain, otak belajar. Pada saat dia bermain, dia bukan hanya bermain, dia akan belajar apa? Belajar cara atau belajar target, belajar strategi, ya, belajar menghitung, di situ belajar berkomunikasi. Itu pada laki-laki. Makanya bermain, pada saat bermain hormon ini keluar. Apalagi? Nyanyi. Siapa suka nyanyi Bu di antara ibu-ibu? Ada suka nyanyi? Saya suka nyanyi tapi nggak bagus-bagus amat suara saya. Makanya dulu Bu, kalau saya sedang sedih, sedang kesel, Ibu, kalau Ibu sedih dan kesel, coba deh Ibu nyanyi 10 lagu berturut-turut. Insya Allah 5 lagu pertama Ibu sedih, masuk lagu ke-6 Ibu sudah gembira Bu. Betul Bu? Ya. Saya dulu sebelum mengerti ilmu ini, kalau lihat suami udah datang, dia duduk di kursi, lihat TV, sudah tuh. Kita perempuan gak diperhatikan bukan Bu? Saya belum ngerti ilmu ini. Makanya sambil nyetrika, nyanyi-nyanyi supaya apa? Supaya tidak terlarut kesal sama perangai suami yang seolah-olah tidak perhatikan istrinya. Ibu mau tahu lagu saya tuh? Lagu pertama saya sangat sedih Bu. Mungkin ada yang tahu lagu ini. Coba ya, sambil nyetrika. Ku coba bertahan. Tahu Bu? Masya Allah. Musiknya boleh dikecilin dikit? Iya. Apa Bu? Apa Bu? Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Ya Allah. Yang tahu lagu ini ketahuan umurnya berapa? Lagi. Walau kadang-kadang tak seiring jalan. Saya sambil nyetrika, sambil lihat suami. Ku cari jalan, ku cari jalan terbaik. Oh, Masya Allah. Agar tiada penyesalan dan air mata. Dan suami saya tetap nonton TV. Tapi saya nggak peduli soal itu, yang penting saya sudah mulai keluarkan apa perasaan saya. Lagu pertama tuh Bu. Lagu kedua juga masih sedih. Lelah hati ini menggapai Hatimu tak jua menyatu. lelah hati ini. Sambil cuci piring. Bagaimana telah ku akan melangkah di sisimu. Tetap nonton TV. Tapi nggak apa-apa Bu, karena 2 lagu udah keluar perasaan saya. Apalagi setelah tahu ilmu tentang otak pria wanita. Lagu ke-7 Bu, baru gembira. Baru lagu yang update. Yeah. Amin. Lagunya gini. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya, sebening kaca. Ya salam. Bila ingin melihat ikan Di dalam kolam, tenangkan dulu airnya, sebening kaca.
rasa menggoda darah janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Bravo, ya salam, ya Allah. Baru suami saya nengok, lagu apa itu? Tapi karena sudah 7 lagu berturut-turut, itu udah gembira Bu. Ya, karena menyanyi juga bisa mengeluarkan hormon bahagia, hormon cinta, terutama yang senang bersenandung, senang nyanyi. Ini kayak konser ya dia Bu Riana ya. Ya Allah. Lagu apa lagi Bu? Saya dulu waktu belum mengerti otak pria, seneng nyanyi sambil mandi, tau gak Bu? Lagunya Agnes Mo. Ku hidup dengan siapa? Saking keselnya. Ku tak tahu kau siapa. Kau kekasihku tapi orang lain bagiku. Kau dengan dirimu saja, kau dengan duniamu saja. Teruskanlah, kau begitu. Jadi dulu saya belum paham. Kalau laki-laki sudah di depan apa yang dikerjakan, setelah 10 menit konsentrasi otaknya fokus kan. Jadi kalimatnya tadi, kau dengan dirimu saja. Dan percuma juga dia gak denger Bu. Kau dengan duniamu saja. Teruskanlah, teruskanlah. Kau begitu. Aduh. Tapi itu dulu Bu. Sekarang udah gak lagi. Sekarang karena udah tahu otak laki-laki, sambil nyanyi lagunya adalah ternyata. Apa Bu? Ibu udah tahu? Oh tahu. Luar biasa, tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Luar biasa nih ibu-ibu dipancing nyanyi, udah kayak konser aja nih, Masya Allah. Baik ibu-ibu, jadi inilah hal-hal yang bisa menambah kita cinta, menjaga ya bahagia, penuh kasih sayang dan sebagainya gitu ya. Apalagi sih Bu Aisyah yang penting kita tahu sebagai istri, karena Nyun Sewu ini lebih banyak mungkin 90% ibu-ibu. Apalagi yang penting kita tahu sebagai istri. Ini Bu. Nih. Ini namanya hipotalamus, ada segitiga di sini. Kalau tadi titik kelenjar pituitari, ini hipotalamus. Laki-laki ada, perempuan ada hipotalamusnya. Tetapi hipotalamus laki-laki Allah ciptakan ukurannya 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Kalau ini hipotalamus laki-laki, perempuan cuman sekecil ini. Gunanya hipotalamus banyak, tapi yang perlu kita hafal agar kita menjaga atau memelihara cinta hingga jannah, terutama kepada pasangan hidup. 1, hipotalamus adalah pusat menjaga keamanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Jadi di surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita.
Ya. Kemudian Allah sampaikan apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Ya, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, itu ternyata kata para ilmuwan karena hipotalamus laki-laki lebih lebar dibanding perempuan. Ya. Nah ini kita lihat dulu ya. Ini. Untuk jaga apa? Satu, jaga keamanan dirinya, jaga keamanan istri, jaga keamanan anak, jaga keamanan rumah, jaga keamanan ekonomi. Buat para ibu yang suaminya bekerja pada negara, menjaga keamanan negara, itu jagonya laki-laki. Termasuk menjaga keamanan ekonomi. Maka tadi lanjutannya adalah ya, wabima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi pada laki-laki memberikan sebagian hartanya pada perempuan. Karena memang Allah tadi ciptakan hipotalamus laki-laki lebih lebar. Pusat menjaga keamanan. Inilah mengapa tolong ibu, bu. Kenapa tadi saya dari awal ibu harus menganggap suami adalah pahlawan keluarga. Karena memang otaknya dibuat oleh Allah untuk menjaga keamanan. Ini ya. Suami ya pikirannya begini. Gak masalah saya diremehkan di kantor, gak masalah saya tidak dipandang oleh pimpinan, tapi saya masalah kalau saya tidak dipandang oleh istri saya. Itu saya baru sadar juga tahun 2006 setelah ada penelitian ini, Bu. Nah, dalam rangka kita menganggap dia sebagai pahlawan, sudah bisakah ibu gelas suami tidak dipakai orang lain, hanya gelas dia? Sudah bisa, Bu? Piring hanya untuk dia, bisa, Bu? Oh, itu keren. Sendok dan garpu hanya untuk suami. Sudah bisakah ibu kursi makan suami hanya untuk suami? Saya latihan terus. Jadi kalau ada kursi makan suami diduduki oleh tamu, saya minta izin baik-baik sama tamu. Pak, maaf, Bapak pindah ke sini ya. Ini kursi makan suami saya. Bahkan anak-anak saja mau duduk di kursi ayahnya, saya bilang, nak, kursi ayahmu nak, pindah nak. Kamu nanti juga kalau jadi suami dapat kursi nak, tenang aja. Gitu saya bilang. Latihannya gitu. Ya. Termasuk juga ibu dalam rangka menjaga keamanan. Ibu, siapa yang sering kalau pergi ke suatu tempat, ibu diantar suami? Ada begitu, Bu? Dan laki-laki kalau sudah antar istrinya, itu dia mau sampai di tempat dengan selamat. Dan dia mau cepat sebetulnya. Tapi kadangkala karena tempatnya baru dia nyasar, kan? Pada saat dia nyasar, laki-laki marah kalau istrinya belum apa-apa bilang sama suami, ayah minggir, suruh minggir. Waktu minggir buka jendela, maaf istri tanya sama tukang parkir. Pak, jalan Dahlia di mana? Kata tukang parkir, lurus bundaran belok kanan. Saya bilang sama suami, ayah lurus bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu katanya. Laki-laki kalau ibu seperti itu, dia merasa bahwa ibu lebih percaya laki-laki lain dibanding dia. Karena laki-laki lain itu tukang parkir. Maka kalau ibu mau tanya, minta izin dulu sama suami. Ayah, aku bantu ya, tanya sama orang. Kalau dia bilang tidak, gak usah, Bu. Oke, kita jalan. Karena bertengkarnya gara-gara itu seringnya. Atau pernahkah ibu, suami ibu sewaktu bawa mobil, tiba-tiba ada motor lewat sehingga suami harus ngerem, hampir tabrakan. Pernah gitu, Bu? Dan biasanya laki-laki akan sumpah serapah, betul? Dasar, gak ada matanya tuh motor. Gitu. Karena dia marah dengan motor itu karena dia hampir celaka. Dan akan lebih marah lagi kalau istrinya bela motor itu. Sering istri-istri kan gitu kan.
Sudahlah ayah, barangkali dia nggak lihat, dia buru-buru, itu tambah marah Bu, tambah marah. Ibu, suami waktu dia sumpah serapah, sesungguhnya dia menjaga ibu tadinya kan. Kenapa? Karena dia ngerem dan berhasil. Harusnya ibu puji dia, jangan puji atau jangan bela orang itu gitu. Boleh diganti Bu caranya Bu. Karena berantemnya suami istri gara-gara itu terus. Makanya saya rubah cara saya. Jadi pada saat suami membawa mobil tiba-tiba ada motor lewat dan dia ngerem dan sumpah serapah. Gak ada matanya ya motor itu. Saya bela dia. Betul Mas, gak ada matanya motor itu. Dia senang Bu. Karena istrinya membela dia. Karena daripada ibu bela orang lain gak dengar. Ya kan? Malah kalau perlu ibu bilang terima kasih. Hebat Mas, untung kamu ngerem. Masya Allah. Itu karena laki-laki ingin menjaga keamanan. Sampai sini bisa paham Bu? Ya sekarang apa lagi? Hipotalamus pusat makan dan minum. Laki-laki yang menjadi suami senang kalau sampai rumah 10 menit dia ke mejanya. Taruh barang-barang. Setelah itu ke meja makan. Buka tudung saji, ada makanan. Itu otak laki-laki. Walaupun bukan ibu yang masak. Apalagi kalau ibu yang masak. Saya termasuk yang tidak pintar masak. Yang penting suami saya buka tudung saji, apa saja. Ikan lele kah, ayam kah, pokoknya ada makanannya. Atau paling tidak di meja kerja dia ada kue kesukaannya. Itu dia. Laki-laki itu. Dia akan kesal setiap buka meja kosong. Kesal dia. Banyak ibu-ibu di kota besar termasuk di Jakarta tidak mau menyajikan makanan, alasannya adalah percuma saya siapkan makanan, dia gak makan Bu Aisyah. Saya bilang itu bukan urusan ibu makan gak makan. Yang penting siapkan. Kalau nanti dia gak makan gak apa-apa Bu, ibu taruh lagi di kulkas. Besok panasin lagi aja Bu. Taruh lagi di meja. Paham ya Bu? Kenapa? Pusat makan minum. Yang punya anak laki, ingat. Pantang ibu nasihati anak laki-laki dalam keadaan lapar. Laki-laki akan marah. Ya? Atau anak ibu laki-laki sedang bikin PR dan cuman tinggal 1 nomor. Terus dia bilang gini, Bunda, aku lapar, tolong kasih makan dulu. Banyak ibu-ibu males kasih makan karena otak makannya ibu-ibu kecil. Makanya banyak ibu bilang apa? Tanggung, 1 nomor lagi tanggung. Dan laki-laki kalau sudah bilang aku lapar, itu berarti sudah setengah jam menunggu ibu. Makanya kasih makan dulu supaya anak laki-laki tidak selalu ngamuk. Paham tentang ini ya Bu ya? Karena laki-laki memang senang ya dipenuhi kebutuhan makan minum. Atau kalau ibu WA suami atau WA anak laki-laki, tanyakan, ayah sudah makan belum? Nak sudah, itu cocok sama otaknya. Ya. Pulang pun misalnya suami jam 2 malam, pertanyaan paling pas di otaknya adalah, Abi sudah makan? Ayah sudah makan? Kalau dia bilang belum, siapkan Bu segera. Walaupun apa yang bisa ibu siapkan jam 2 malam itu. Ya? Terus apa lagi? Ini pusat tidur. Pusat apa Bu? Pusat tidur. Maka jangan heran ibu pada saat masih ngobrol-ngobrol sama suami di tempat tidur, belum selesai ibu cerita, suami sudah tidur. Betul Bu? Apa perasaan ibu saat itu? Suka kesel, suka jengkel, suka marah. Padahal bukan maunya laki-laki seperti itu ya. Karena apa? Pusat tidurnya memang lebih lebar daripada perempuan. Untuk itu Bu, kalau suami ibu sudah masuk tempat tidur, ibu jangan kerjakan macam-macam dulu, temani dulu 15 menit ngobrol-ngobrol. Kalau nanti dia sudah tidur, baru ibu bisa ya
mengerjakan macam-macam, merapikan lemari kah, ibu mau hapus makeup, nanti saja. Temani dulu dia ngobrol 15 menit, baru nanti ibu kerjakan yang lainnya. Paham ya Bu ya? Iya. Dan untuk itu juga laki-laki senang apabila buka pintu kamar, tempat tidur rapi, bersih, wangi. Ya Bu. Dan istri sebagai teman tidur juga laki-laki senang bila istrinya bersih, rapi, wangi, glowing, ya, dan bibirnya tidak pucat. Makanya saya senang sekali karena sunnah buat perempuan di dekat istrinya mau tidur pakai minyak wangi sebanyak-banyaknya dari ujung rambut sampai ujung kaki Bu. Dan supaya bibir ibu tidak pucat, ya, saya boleh kasih saran. Ya, pakai lipstik, tapi bukan lipstik yang lain-lain, pakailah lipstik Arab yang hijau. Karena lipstik Arab yang hijau ini Bu, dia tidak nempel di tempat tidur atau di kasur. Dan ya lipstik Arab ini itu dia ada balsemnya atau dia ada pelembabnya. Siapa yang pergi ke Mekah atau ke Madinah sering punya lipstik Arab gini? Tapi kalau ibu beli, ya bukan yang wangi. Sekarang ada dua, ada yang wangi, ada yang enggak. Cari yang tidak wangi. Kalau yang wangi itu enggak bagus. Yang tidak wangi. Ya. Supaya apa? Karena Bu, memang suami tidur duluan, tapi tengah malam dia bangun Bu. Dan pada saat dia bangun, pasti dia lihat istrinya. Makanya pas dia lihat istrinya cantik, glowing, bibirnya merah, walaupun agak nganga-nganga sedikit. Tapi ibu cantik. Kenapa? Karena hipotalamus juga, ini yang terakhir Bu, pusat syahwat birahi. Jadi ada 4 itu. Pusat menjaga keamanan, pusat makan minum, pusat tidur, dan pusat syahwat birahi. Maka ibu pada saat suami tengah malam bangun, membangunkan ibu, maka ibu harus ikut. Ngapain? Bangunin apa Bu tengah malam Bu? Sholat tahajud. Nanti setelah sholat tahajud, ya suami minta untuk beribadah hubungan intim suami istri, dan dikala istri-istri atau ibu tidak ada halangan syar'i, tidak ada sedang mens, tidak sedang nifas, tidak sedang sakit, maka diminta untuk melayaninya. Kenapa? Karena pusat syahwat birahi lebar. Kalau tadi menjawab apa yang dipernyataan Pak Gubernur, ya, karena memang laki-laki pusat syahwat birahinya bersamaan dengan pusat menjaga keamanan Bu. Artinya apa? Kalau syahwat birahinya terpenuhi, maka keesokan harinya laki-laki akan kembali jago untuk menjemput nafkah keluarga. Karena dia bersamaan tempatnya. Ini juga mengapa ya dikala kita sehat dan tidak melayani suami, dan Nabi mengatakan bahwa malaikat akan melaknat, itu betul adanya. Karena banyak istri-istri merasa, ya Allah Bu Aisyah, saya baru tidur udah dibangunkan kan gitu. Maka ibu pada saat ibu baru tidur, kemudian dibangunkan suami untuk hubungan intim suami istri, berdoalah Bu, minta kekuatan sama Allah. Ya Allah berikan kekuatan, kuat gitu Bu. Supaya apa? Supaya ya tugas istri memenuhi kebutuhan ya pusat hipotalamus, yang salah satunya adalah pusat syahwat birahi. Maka kalau ini bisa terpenuhi 4 tadi, maka inilah yang akan membuat ya kita terbebas dari siksa dunia akhirat, dan kita mendapatkan jannah, bukan hanya jannah di akhirat tetapi juga jannah di dunia. Ya. Oke Bu? Baik, kalau begitu alhamdulillah, tepuk tangan buat kita dulu semuanya. Mungkin saya boleh dibantu oleh MC kita ya, Bu Anggun ya, atau Mbak Anggun boleh? Iya. Biasanya orang seminar ada tanya jawab ya. Kalau saya mau seminar nggak usah tanya jawab, boleh Bu? Karena kadang-kadang ibu nggak bertanya, ibu curhat.
Jadi satu orang bisa setengah jam. Kita bagi hadiah boleh Bu? Mau Ibu? Kita pakai kuis. Panitia akan menyiapkan hadiah. Ya, ada berapa hadiah dari panitia? Ada 10. Masya Allah. Dan saya juga akan menyiapkan 3 hadiah. Saya punya buku, ya, karangan saya. Kalau Ibu mau bertanya, ya, mungkin kalau di sini agak susah bertanya, lebih baik nanti baca bukunya karena di situ setiap pertanyaan Ibu ada jawabannya, ya. Dan saya juga akan memberikan siapa yang bisa jawab nanti pertanyaan yang paling puncak, saya akan berikan parfum buatan saya, ya. Oke? Oke. Bu Anggun bantuin ya. Ya, bantuin. Wah, hadiahnya banyak. Masya Allah. Terima kasih Bu Ria. Alhamdulillah. Iya, baik. Bu, siapa yang bisa jawab dan mau menjawab angkat tangan ya. Nanti Bu Anggun bersama teman-teman bantuin ya. Pilih ya, pilih ya. Oke. Baik. Bu, siapa nama anak pertama Dr. Aisyah? Ayo, siapa nama anak pertama Dr. Aisyah? Siapa Bu? Oh iya, tapi bukan itu pertanyaannya, bukan itu kuisnya. Saya cuma mau tahu aja Ibu kenal nggak sama Mas Lanang? Udah terkenal Mas Lanang, semua tahu. Baik sekarang ya. Ya. Lokasi bicara pada perempuan di sebelah mana otaknya? Baik. Ibu yang jilbab abu-abu di tengah. Iya, itu yang duluan. Udah duluan. Oh, Masya Iya, Allah. yang ini yang duluan. Nanti lagi Bu. Ya. Gak apa-apa, masih banyak. Tetap fokus, kita simak bersama. Boleh mikrofonnya dibantu? Mic-nya boleh. Ini agak bergema ya. Belakang nggak kedengeran ya? Kalau pusat bicara Ibu, Nyun, namanya biar kami namanya kenal. nama Ibu Nel itu Srianti dari Lampung Utara. Masya Allah, Lampung tepuk tangan Utara. buat Ibu Nel ya. Alhamdulillah. Di mana posisi bicara di otak perempuan Bu? Kalau perempuan di kiri dan sebelah kanan, Bu. Otak kiri dan Kanan. otak kanan. Betul banget, tepuk tangan buat Ibu. Oke. Boleh dibagi? Iya. Gimana? Langsung dibagi? Langsung dibagi. Langsung ya? dibagi, baik. Silakan, baik. Ibu. Lagi ya, siap-siap yang lain ya. Ya. Deg-degan ini. Udah Deg-degan deg-degan. ya. Baik. Ada berapa? Ada 10 ya. Bu, Dan terima. yang tahu 2 orang maju ke depan dulu nanti jawab. Ya, baik. Sudut mata perempuan Belum, apa bedanya dengan mata laki-laki sudutnya? Angkat tangan. 2 orang. Mbak Anggun pilih. Baik Anggun Ibu pilih. Endi. Wah, ada maju. Ini langsung maju ya Bu Dokter. Semangat Ibu. sekali, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sudut mata perempuan bedanya dengan laki-laki apa Ibu? Sama-sama ngomongnya, boleh? Silakan Ibu, boleh di sini sama-sama jawabnya. Ya, sama-sama. Bismillah. Mata perempuan selera putihnya lebih lebar, sedangkan laki-laki terpusat lebih lebih jangkauannya. Iya, betul banget. Betul sekali. Ibu namanya siapa sayang? Nurma ini Bu. Panggilannya Ibu? Ibu Eni. Ibu Bu Eni. Eni. Ibu? Ibu Mariatun. Panggilannya? Ibu Mar. Ibu Mar, Ibu Mar dan Ibu Heni. Jadi udah tahu ya? Iya, Ibu sering gitu nggak? Kalau lagi masak, lihat ada tikus, ada kecoa, sering kayak gitu? Iya. Sering juga nggak kalau lagi bawa mobil Bapak, Ibu, awas. Sering. Ya. Persis dok, takutnya nggak fokus, padahal suami sudah fokus. Jadi pengacau kayaknya. Iya, makanya bolehkah mulai hari ini setiap mau ngomong awas langsung Terima kasih ya Bu Baik, silakan Heni hadiah. dan Ibu Mar. Terima kasih hadiah dari panitia. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Masya Allah. Iya, jadi Alhamdulillah. mata perempuan itu melebar, kalau mata laki-laki pandangannya jauh ya Bu jauh ke Dokter ya. depan sudutnya. Ya.
Lagi ya. Ya. Biar adil kita Sebelah sini kanan juga ya? kiri ya. Sebelah Kanan sini kiri juga ya? tengah udah ya. Ya. Kita silakan ke kanan kiri. dulu. Ini boleh jawab 3 orang ke sini. 3 orang. Ya. Oke. Sebentar aku lihat kanan, tolong dibantu panitia lihat kiri ya. Ya, ya. Ya, oke. Bu, ingat tadi saya jelaskan otak tengah atau korpus kolosum perempuan lebih tebal sehingga bisa menghubungkan kanan kiri. Akibat lebih tebal, maka perempuan bisa apa? Angkat tangan. Baik, bisa apa? Boleh dibantu yang tengah? Sebelah sana? Ya Ibu silakan maju. Ya. Yang sebelah sana, Bu? Sebelah sini. Satu ya, salah satu aja. Nggak apa-apa, Biar tiga, sisi tiga, sebelah tiga. sini satu. Ya, satu sana, satu sini. Silakan Ibu. Ini satu sayang. Ibu Yang tadi ini mau satu, ikut. sweet, salah satu. Ibu mau ikut. Boleh, gitu apa-apa. 1, 2, 3, 4. Masya Allah, keren banget. Boleh, 4 orang. Udah, 4 cukup. orang. Ya, boleh. Ibu dulu coba. Siapa dulu? Ibu namanya siapa? Ya, saya Ibu Sartini dari Kecamatan Tanjung Karang Oh, Timur. Masya Allah. Panggilannya Ibu? Ibu Tini. Ibu Tini. Ibu mau jawab juga? Ya, Ibu namanya siapa? Ibu Misraini, Panggilannya? Ibu Miss. Ibu Tini, Ibu Miss. Ya. Dari sini Ibu namanya siapa sayang? Udah berkeluarga kah? Oh belum, hebat, tepuk tangan. Belum berkeluarga tapi suka ikut seminar parenting, keren. Namanya siapa sayang? Kakak siapa? Izin, saya Mas Kana Kota Ayun. Panggilannya? Mas Kana aja. Mas? Mas Kana. Mas Purwota. Kana. Mas Kana. Oh Mbak Mas Kana ya? Iya. Dengan siapa sayang? Nama saya Irani Diansa, Panggilannya? bisa dipanggil Irani. Irani. Ibu, Masya Allah Ibu mau ikut. Ibu panggilan kesayangannya Bu? Ibu Ratna. Ibu Ratna dulu deh yang jawab. Ya foto ya. Bu Ratna, perempuan kan otak tengahnya tebal ya. Karena tebal ya, apa yang Ibu tahu? Gara-gara otaknya tebal, maka perempuan bisa apa? Bisa semuanya. Jadi luas, jadi semuanya luas. Bisa semuanya atau orang bilang multitasking. Multitasking. Ibu sering begitu Bu? Jangan kiri, kanan, kiri, kaki, kanan. Betul? Dulu Sampai sekarang enggak. Enggak gimana? Kenapa enggak? Udah capek. Oh, udah. Terima kasih tepuk tangan buat Ibu Ratna. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus siapa lagi mau jawab? Selain tadi multitasking. Perempuan karena otak tengahnya tebal, apa dampaknya? Dapat mengerjakan berbagai pekerjaan Oke. dalam satu waktu. Dan mengerjakan dalam satu waktu, apalagi? Satu lagi? Bisa memberikan solusi untuk keluarga dengan lebih sabar, Lebih sabar, betul. lebih teliti. Oke, sekarang Ibu, menurut Ibu, tadi otak tengah tebal sehingga perempuan selain bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan, apalagi dampaknya? Bisa memberikan ketenangan dalam keluarga. Asyik. Memberikan keterangan dalam keluarga. Oke, terima kasih. Nah, menurut Mbak siapa tadi? Irani. Karena korpus kolosumnya lebih tebal, maka perempuan selain tadi multitasking, dengan multitasking bisa tenang keluarga karena semua ibunya yang ngerjain, bisa apa lagi tuh? Gara-gara itu? Lebih bisa berpikir lebih dari satu gitu. Lebih dari satu, mikirin sesuatu lebih dari satu. Oke, ya Mbak Miss Kana? Meresponnya itu cepat. Merespon apa-apa Iya. cepat. Misalkan ada yang tanya sambil Ibu, walaupun saya belum berkeluarga ya, saya mencontoh dari umi saya. Ayah saya memberi pertanyaan sekalian adik saya nanya bajunya di mana, tapi bisa sambil cari baju Wih, sambil jawab keren pertanyaan dari banget, ayah. luar biasa. Betul banget. Itu kehebatan perempuan ya. Kehebatan perempuan. Alhamdulillah semua jawabannya betul. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih hadiah 5 boleh ya? Boleh. Terima kasih. Ya, mulai dari Ibu. Bu, saya ada buku. Ibu pilih yang mana? Ya, mana yang mana? Nah. Oh, Masya Allah. Ya, Ibu pilih yang mana? Sekarang hadiah dulu. Ibu yang mana? Mau yang mana? Baik, luar biasa. Baik, ya pilih yang mana? Self healing, oke.
Oh, self healing juga. Iya, Ibu. Oh, udah habis semuanya. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang Baik, berani beri tepuk untuk tangan semua, menjawab. silakan. Ayo kita foto sama-sama Boleh foto yuk. bersama, silakan, Iya, Ibu. boleh. Ibu kita foto. Ya. Baik, Masya Allah. Iya, baik. Baik, Kita foto silakan lihat dulu. kamera. 1, 2, 3, cek. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi tepuk tangan luar biasa. Terima kasih, Masya Allah. Barakallah, barakallah. Baik, terima kasih. Baik, Bu masih Dokter, ada ini lagi. masih ada 4. Ya, masih ada, Masya Allah. Bisa 4 lagi, Bu Baik, Dokter. baik. Lagi ya. Lagi. Baik, semuanya kita simak bersama. Ya. Ini 2 orang boleh dipilih ya. Berapa menit wajah laki-laki rata bila sampai di rumah? Yang ungu di sebelah sana boleh, Bu Dokter? Yang mana, Silakan Bu? yang ungu. Yang mana? Sama yang depan. 2 ya, cukup 2 dulu. Wah, banyak banget. Gak cukup. Nggak cukup ya. Boleh silakan kembali ke tempat dulu, kita 2 ini Ya. tadi ya. boleh gambreng nggak gambreng? Om Gambreng Pimpa, aja ya, Lium Om gambreng. Pimpa. 2 orang. Tepat ya? 2 orang. 2 orang. Ya. 2 orang, silakan 2 Om Pimpa, hanya 2 orang. Hadiahnya tinggal 2. Boleh Om Pimpa, Lium gambreng yuk. Ayo, silakan Om Pimpa. Lium. Ayo. Ya. Ayo silakan Ya. ikut juga Mbak. 2 Ayo, orang Om dapat Pimpa 2 orang ya. juga. Om Pimpa, Lium gambreng. Ya, Ibu berdua. Oke. Ya baik, silakan yang lainnya boleh kembali Iya, ke tempat. udah berdua. Ya boleh kembali Iya. ke tempat. Berapa menit, Bu? Laki-laki wajahnya rata baru sampai di rumah. Ibu siapa namanya? Boleh mic-nya yang nyala? Ini nih, mic-nya yang nyala. Ya. Nama saya Fitriani dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Oh, Masya Allah, Ibu Fitriani. Dokter kah? 10 menit. Wah, 10 menit, Masya Allah. Ibu siapa namanya? Nama saya Aprilia dari Pringsewu. Berapa menit, Bu? 10 menit. Nah, kalau suami Ibu berapa menit? Sama kayak 10 menit. Suami Ibu berapa menit kalau sampai di rumah? Ibu udah senyum, dia belum senyum. Berapa menit mukanya rata? 20 menit. 20 menit. Lebih lama lagi. Baik, ya mudah-mudahan karena kita sudah tahu bahwa memang 10 menit laki-laki wajahnya rata karena hormon, tidak perlu marah, tidak perlu kesal, tetaplah tersenyum sama suami ya. Oke, baik tepuk tangan, ini hadiah. Ibu Nyun Sewu, alhamdulillah. Dari mana? Ayo kita foto sama-sama sini yuk, sama-sama yuk. Yuk. Baik, silakan Ya. berfoto. Minta tolong, yuk. Satu lagi nanti ya, satu lagi ya. Yuk. Bismillah. Yuk. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan tambah mesra. Insyaallah, barakallah. Luar biasa, Terima jadi kasih ada yang banyak. 10 Terima menit, kasih ada banyak. yang 20 menit. Tambah mesra. Mukanya datar ya Bu Dokter. Ya, Lama juga satu yang lagi. 20 menit lama. Satu lagi. Oh masih 2, oke. Ya. Apa sebutkan 4 fungsi hipotalamus yang membedakan laki-laki dan perempuan? Baik, silakan yang paling belakang, yang paling belakang. Yang paling belakang, yang lain mohon izin kalau tidak ditunjuk jangan maju ya Ibu. Yang paling belakang. Iya, paling betul. belakang. Boleh yang lain kembali ke tempat. Kembali ke tempat, silakan yang paling belakang. Silakan kembali ke tempat yang paling belakang Ibu. Bukan Ibu itu. Ini saking antusiasnya Bu Riana. Bukan yang Jadi belakang ya. semuanya mau Iya. jawab, hebat. Silakan kembali ke tempat ya. Nanti kita bergantian ya. Iya. Yang mau banget baca buku Bu Aisyah bisa ke stand sebelah kanan nanti ya. Oh ya baik, silakan kembali ke tempat Ibu ini. Masya Allah. Ditunjuk ya. Kita ulang ya. Ya 2 orang. Boleh Ibu, 2 orang, boleh. Luar biasa Bu Dokter antusiasme. Masya Belum ditunjuk Allah. maju semua. Bingung MC-nya. Iya, Baik, MC-nya silakan. bingung. Ibu Nyun Sewu boleh kenalan dulu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verga dari PCA Kedaton. PCA Kedaton. Iya. Masya Allah. Nama ibu panggilannya? Verga. Verda, Ibu Verda. Hampir sama Perda ya, peraturan daerah. Ibu siapa namanya? Saya Febrena Aragusta, saya dari PCA Kedaton juga. Panggilannya? Ibu Rena. Ibu Rena, oke. Ibu Perda dan Ibu Rena, ya. Ibu jawab ada 4 fungsi hipotalamus. Ibu jawab 2, Ibu jawab 2. Ya. Yang pertama apa Bu? Pusat apa? Pusat penjagaan. Ya, penjaga keamanan. apa? Keamanan, oke. Terus yang kedua, pusat makan. Pusat makan dan? Makan dan minum. Iya, oke. 2 lagi? Pusat tidur. Pusat tidur dan? Pusat syahwat dan birahi. Syahwat dan birahi. Ya, tepuk tangan. Ibu ada punya pengalaman kayak yang tadi saya cerita? Pastinya punya. Misalnya tadi kalau suami lagi bawa mobil, tiba-tiba ada motor yang lewat, terus menggerutu, dia tambah marah kalau istrinya bela orang lain. Pernah begitu? Iya. Pernah. Iya. Ibu juga pernah begitu? Pernah. Iya. Punya pengalaman pada saat ibu ngobrol di tempat tidur, kemudian suami tertidur? Pernah. Iya. Apa perasaan ibu? Agak kesal. Agak kesal. Tapi hari ini bolehkah tidak kesal lagi? Iya. Kita langsung ingat bahwa memang pusat tidurnya lebih lebar, besar ya. Pernah punya pengalaman tengah malam diajak bangun untuk hubungan ibadah hubungan intim suami istri? Pernah. Menolak tidak? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Tepuk tangan buat Ibu Verda dan Ibu Febrena. Siapa? Febrena. Febrena, alhamdulillah. Ibu, ini ada buku, siapa mau buku? Ibu mau buku? Ya udah, kalau begitu Ibu dapat parfum dari saya, pakai kalau mau tidur dengan suami ya, dari atas kepala sampai rambut ya, sampai bawah ya. Baik, tepuk tangan, terima kasih sekali lagi. Kita foto dulu yuk. Baik. Ya, bismillah. Yang belum dapat foto, nanti bisa berfoto di akhir acara. Itu Dr. Aisyah membawa berbagai produk untuk kita. Untuk buku, parfum, ataupun kolos nanti bisa dibeli di stand sebelah kanan. Panggung utama, oke ya. Terima kasih banyak. Semuanya nanti boleh menuju stand Mudah-mudahan, sisi sebelah ya, kanan untuk mendapatkan mudah-mudahan. buku-buku dari Nggak usah Dr. jauh-jauh. Aisyah. Ya, Ada parfum, ada kolos yang memang dipakai sehari-hari oleh Dr. Aisyah. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak semuanya. Oh, mau foto dulu. Oh, baik, maaf. Alhamdulillah. Baik. Sekali lagi demikian terima sesi kasih, sekali kedua. lagi tepuk Silakan tangan kembali buat ke kita tempat. semuanya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Ya, baik. Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit. Karena saya tadi mengajak adik-adik. Tadi sudah mau diajak main tapi pada di luar. Jadi saya, ya mana yang lain? Mana? Ya. Jadi adik-adik saya ini atau tim kami ini dulunya pecandu narkoba. Sekarang sudah berobat dan bertobat. Dan tidak mudah bisa berobat dan bertobat. Ya, ya. Mas Roma berapa tahun pakai narkoba? Kurang lebih 8 tahun bisa. 8 tahun. Ya. Mas Rendo berapa lama pakai narkoba? 10 tahun Bu. 10 tahun. Mbak Adel berapa tahun pakai narkoba?